Cukup udah ya? Tidak. Ya, cukup ya. Tidak mau, ya udah. Oh tidak mau, masih mau main? Udah ya. Dia minta doain tadi. Iya. Kita doain. Gak mungkin bocor aja. Ada rencana itu memang untuk hunting ke satu tempat bekas pabrik tua ya. Pabrik obat di Bandung. Akhirnya saya barengan ada beberapa YouTuber dari Singapura dan Malaysia. Sesi itu beres. Kita foto-foto juga beberapa tempat. Akhirnya dapat ada foto yang kayak muka kayak perempuan yang meleleh ini. Saya waktu itu ngadepnya lagi ke sana ya. Karena memang saya lagi sebagian itu sekalian ngecek pakai IMF. Saya lagi begini, di belakang itu semua penonton itu ngelihat itu ada cewek baju merah. Halo Sobat OTM, balik lagi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Nah, di episode season 1 ini, gue selalu menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki kisah atau pengalaman yang benar-benar luar biasa. Dan kali ini gue sudah kedatangan salah satu pemburu hantu yang ada di daerah Bandung. Mau tahu siapa narasumbernya? Langsung aja nih, gue sapa narasumbernya pada malam kali ini. Selamat malam, Kang Edi. Nih, aku manggilnya Kang atau Om nih? Kang aja lah, karena di Bandung. Oke. Kalau di Jakarta atau di mana? Om Bang. ya? Om apa Bang? Ini Bandung sih ya, kita mungkin lebih bermasyarakat di Bandung aja lah. Oke, Om. Berbicara tentang pemburu hantu nih. Sekarang kan lagi bener-bener viral banget. Ya, betul. Tentang salah satu, ya mungkin teman kita juga, ya Bang Erik nih. Sama Bang Dika. Dan mungkin Om juga pernah satu perguruan. Perguruan. Sebenarnya pernah satu alma mater dan sampai sekarang masih. Kita ada di satu wadah. Namanya tuh IMIC, Indonesian Meat Investigator Community. Oke. Saya sama Bang Erik itu masih tetap komunikasi dengan baik. Kadang kita juga sharing, ya. Kita pernah hunting bareng. Huntingnya itu kadang kita juga hanya benar-benar untuk adrenalin, nggak untuk untuk dipublikasikan di YouTube dia juga. Kita sebenarnya lebih ke arah memuaskan dahaga adrenalin aja. Terakhir ketemu sama mereka itu kapan, Om? Pernah terakhir ketemu itu waktu kita hunting bareng di ex pabrik obat. Jadi kita akhirnya awalnya itu kita di grup kita itu ya MS itu kita hunting yuk. Udah lama nih. Kemana? Ada punya tempatnya keren. Dan setelah itu udah nggak ketemu-temu lagi? Nggak, karena mereka di Jakarta. Iya benar. Dan mereka juga masing-masing itu dari 5 orang ini punya kesibukan kerja masing-masing. Dan ya memang Bang Erik ini sendiri kan sibuk ya, memang banyak rutinitas juga. Kita hanya via WA ngobrol tentang alat, tentang apa segala macam, gimana nextnya apa nih. Saya juga jelasin, saya punya next pengen cerita projectnya itu pengen alat-alat eksperimental. Saya penasaran nih, pengen hantu itu malah yang kita bikin eksperimen. Oke. Dan alat eksperimen Om Edi atau Kang Edi ini bener-bener? Kita udah pernah uji coba beberapa kali. Saat kita waktu collab sama YouTuber luar, kita juga udah uji coba. Saat itu, fungsional alat ini udah disaksikan, dibuktiin sama salah satu anggota jurnalista. Dan bener-bener apa jatuhnya ya? Ya sebenarnya bener-bener diakuin jatuhnya beberapa uji coba itu. Ya sama anak Indigo pernah, terus juga saat
pengusiran pernah kita juga uji coba saat ada yang dia minimisasi. Kita coba dekatin alatnya, dia juga berangsur-angsur dia pulih. Oke. Nah, Om aktif juga di salah satu channel yaitu namanya Story Traveler. Story Traveler. Traveler. Jadi mungkin lebih ke acara dia tuh banyak cerita tentang cerita-cerita tempat atau apa. Cuman sekarang konsepnya lebih ke arah mungkin kita mulai masuk ke horor. Oke. Dan di Investigasi dong. ya. Nah, di Story Traveler ini saya kebagian lebih ke arah bisa untuk menguji alat-alat, pembuktian. Tempat ini beneran nggak sih? Oke. Atau cuman mitos itu aja. Oke. Nah, buat kalian yang penasaran nih sama YouTube-nya Kang Edi kali ini, kalian bisa langsung mampir ke Story Traveler atau Handi Pratama. Oke. Atau Handi Pratama. Handi Pratama. Ya. Oke. Nah, buat kalian semua nih yang penasaran, seperti apa sih investigasi di salah satu pabrik yang ada di Bandung ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Om, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, kita mulai. Ya, itu aslinya kan memang saya suka sesuatu yang misteri ya. Beranjak dari situ dari kecil, akhirnya saya sempat belajar masalah kayak ilmu lah ya, mungkin untuk ilmu hikmah atau apa. Belajar, dan akhirnya ya tetap menelusuri dunia misteri lah ya. Satu waktu pas ada launching film ya. Film Pengabdi Setan. Oke. Yang Pengabdi Setan 1 tuh. Iya. Kita ikut tour, ada yang IO tuh, ngadainnya. Kita ikut di sana, akhirnya berapa orang lah banyak pesertanya. Kita di sana akhirnya ya enjoy aja, dan memang banyak di rumah itu memang banyak yang ya lumayan lah ya. Setelah itu beres acara itu kita akhirnya sama orang-orang X yang ikut acara itu akhirnya bikin komunitas sendiri. Salah satunya Eric Ghost Ranger. Ya. Kalau ada Kang Erik, hai. Nah, setelah itu ya kita bikin dia komunitas sendiri yang sifatnya itu untuk menginvestigasi suatu tempat. Dari sana kita banyak ke beberapa tempat ya, banyak cerita kayak ke Menara Saida, Rumah Pocong Sungi, Jogja. Pernah juga sampai ke Lubang Buaya. Terus satu tempat yang terbengkalai bekas wisata objek di Bandung. Dan terakhir pabrik obat. Pabrik obat? Ya, di Bandung. Di pabrik obat itu ya pengalamannya cukup epic. Dan kita mendapatkan beberapa foto. Ya, cukup menyeram ya. Dengan satu sosok dengan wajah meleleh. Lalu kebetulan saya juga waktu itu gabung dengan salah satu anggota jurnalis, Kang Jeff. Dan ada 2 orang itu dia kalau nggak salah dari YouTuber Singapura. Dia ingin gue santing, nah itu kita bareng. Sabtu bareng itu saya bawa peralatan itu thermal cam, night vision, EMF, sama ion projector. Saat gue santing itu, saya ditunjuk sama Kang Jeff untuk uji nyali. Uji nyali sendiri di lab obat. Ya sendiri sih, ditinggal berapa lama gitu ya. Saat itu orang yang dari Singapura itu, YouTuber itu, tuh dia nitip spirit box. Dari spirit box itu, ya hanya selewat-selewat lah biasa ya, suara-suara gitu aja. Cuman ada yang menarik apa? Saat itu kan live 3 negara. Indonesia, Malaysia, Singapura. Di belakang saya itu kan pintu kaca. Mereka melihat
Itu sosok wanita baju merah dan melihat ke arah saya. Saya waktu itu ngadepnya lagi ke sana ya. Karena memang saya lagi sebagian itu sekalian ngecek pakai IMF. Saya lagi begini, di belakang itu semua penonton itu ngelihat. Itu ada cewek baju merah. Mukanya pucat, serem, rame itu. Saya sendiri karena waktu itu lagi fokus ke alat ini. Ya saya nggak terlalu merhatiin belakang nih ya. Cuman alat ini, ion projector ini, lagi memang ngadepnya dia ke pintu. Nah, cewek baju merah ini, dia kayak marah, kayak apa ya wajahnya, nggak cuman kayak nahan gitu, nggak bisa masuk. Nah, kalau mau dijelasin, ini apa ion projector itu based on teorinya dari dosen terluar. Jadi mereka punya teori itu ion positif itu kalau ditembakin dia akan mengenergize zat gaib supaya dia punya power untuk tampil. Teorinya begitu kan? Oke. Tapi ternyata teorinya terbalik. Apa yang terjadi? Ternyata itu malah menahan. Jadi saat mereka jauh dan tertahan gitu, nggak bisa masuk. Berarti saya pikir waktu itu teorinya, oh berarti begini ya. Oke. Nah, kalau berdasarkan cerita tentang based on teori alat ini ya. Nah, tadi kalau lanjut lagi, mereka tuh rame itu yang TikTok yang 3 negara itu mereka ngelihat semua. Dan mereka, ya itu di belakang. Saya sih ya enjoy aja lagi santai, memang lagi ngelihat pakai alat yang IMF juga. Nggak lama, sosoknya itu kayak yang pudar hilang. Tapi pada saat itu Om sendiri atau Om? Sendiri, saya uji nyali sendiri kok. Sendiri saya di lantai 2, gelap total. Memang sebelumnya saya pernah ke sana juga, pas bareng Erik. Kita memang kesanding juga di sana. Sebelumnya memang pernah. Di ruangan itu memang ada banyak sosok. Sempat Erik itu dia komunikasi juga pakai senter merah itu. Diajak komunikasi, nyala kalau memang ada kalian di sini. Nyala. Udah ya? Ya, cukup ya. Tidak mau, ya udah. Oh tidak mau, masih mau main? Udah ya. Udah Kang nyalain lampunya. Ya udah, kita pergi ya. Kita pergi. Makasih ya udah main sama kita ya. Terima kasih ya. Aku ambil lagi senternya, oke? Nggak mau. Udah ya. Udah. Nggak mau. Ya udah. Oke. Matikan kalau memang kamu juga merespon. Mati. Dia bisa mati nyalain senter. Di ruangan itu saya dapat uji nyalinya. Nah, setelah beres-beres acara yang di ruangan itu ya akhirnya waktunya habis. Kita turun, mereka yang di bawah lemas semua. Saya ngomong kenapa nggak Kang Jeff aja apa gimana? Nggak, kamu aja. Jadi ya itu sesi itu beres. Kita foto-foto juga beberapa tempat. Akhirnya dapat ada foto yang kayak muka kayak perempuan yang meleleh ini. Dan akhirnya kita ke beberapa tempat yang lain kita coba-coba lagi. Dan saat itu memang banyak lah kayak ada suara kayak orang kayak yang mukul. Tempatnya malah nggak ada yang kerja apa gitu. Dan di tempat yang itu juga kita pernah nyoba pakai spirit box. Itu semua orang ngaji loh. Baca Al-Fatihah, ngaji. Foto si Dika ya. Dika bisa, dia kemampuannya apa? Foto. Kayak apa? Dia ada 3 kamera. Tidak apa? Kenapa? Nggak mau difoto Dika. Boleh kita foto ya?
Boleh kita ambil foto? Men, interaksi men di sini Kita men. bantu doa ya. Foto men. Kita doain ya. Citra dijawab dari belakang sana lihat. Itu Iya. jawaban Citra tuh. Kita doain aja ya. Iya dua sisi ya jawab. Iya. Itu keren. Itu barengan ya? Bareng kita doain. Iya. Oh dia minta doain tadi. Iya. Kita doain. Gak mungkin bocor radio. Sampai ya kita juga mikir ini orang ngaji apa? Apa mau ngajiin nyolatin kita atau apa gimana kita nggak tahu gitu. Masa kita disolatin mau ngapain gitu. Nah di situ dan beberapa alat-alat lain juga dia berfungsinya full ya, kayak IMF dia full bar. Jadi mungkin kalau mau lihat yang lain-lain juga banyak ketangkap tuh di siapa Dika sama Erik tuh ada juga. Itu cewek merah yang tadi itu. Ya itulah mungkin kalau yang kalau dilihat memang dia punya histori sih, tempat itu memang dia banyak yang kecelakaan kerja. Ya. Terus memang namanya tempat kosong. Kalau tadi sampai muncul si cewek merah itu, ya ini kan kita nggak ngada-ngada ya. Iya. Semua mata melihat itu lift. Ini secara kebetulan jatuhnya. Ya itu nggak. Saya juga pas turun diceritain begitu, alamak. Yang tadi saya di belakang apaan? Orang rame itu. Ya itulah mungkin kalau pengalaman epic. Oh iya, setelah itu saya sakit 2 minggu. Kayak lemesnya kayak luar biasa lemes lah. Terus kepala pusing, peningnya tuh kayak yang disebut ekstra lemes lah gitu ya. Malamnya sering berapa hari itu juga kemimpi cewek. Ya akhirnya saya berusaha netralisir. Biasa saya netralisir itu di lantai, terlentang, baca Al-Fatihah, dan akhirnya ya niatin untuk netralisir. Bisa. Seringkali memang kita kalau habis sunting ya antara percaya nggak percaya tetap kita cleansing. Memang sebenarnya sih kalau disebut modal nekat aja ya bisa ya. Cuman memang efeknya banyak juga. Iya benar. Kalau bagi saya kesanting itu kan kita mencari, menantang, bersentuhan dengan dunia gaib kan. Efeknya banyak negatif yang masuk bersentuhan dengan kita. Dan secara nggak langsung sisi positif kita kan turun. Positif itu apa aja coba? Kerejekian, pikiran ketenangan, dan banyak hal positif aja. Itu akan turun. Makanya kenapa saya nggak terlalu banyak terlalu ngotot ke sanding untuk cari duit atau apa. Karena bagi saya itu hanya sekedar satu-satu pengen adrenalin nih. Pengen hobi. Gitu. Nah, terus kalau lanjut tadi pengalaman lain nih. Jadi gini, ada rencana itu memang untuk hunting ke satu tempat bekas pabrik tua ya. Pabrik obat di Bandung. Akhirnya saya barengan ada beberapa YouTuber dari Singapura dan Malaysia. Kita sepakat ketemuan. Kita ketemuan di satu tempat. Kita membicarakan untuk ke hunting ke tempat ex pabrik ini. Nah, singkat kata, kita akhirnya ketemuan sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam itu kita ketemuan tuh di depan
kantor kayak security lah gitu ya. Nah kita di situ kita bicarain, kita sempat briefing, kita sama orang di sana lah yang dipercaya itu, kita diceritain masalah lokasi-lokasi tempat itu di mana aja nih yang katanya angker gitu ya. Nah akhirnya kita sempat penelusuran tipis untuk mencari tempat tuh. Tempat awal yang kita tuju itu kayak semacam ruangan meeting ya. Kayak ruangan meeting zaman Belanda lah gitu ya. Ruangan meeting, dan lagi habis itu kan kita ke tempat kantin. Setelah di kantin, kita langsung penelusuran ke satu tempat itu namanya bekas pengolahan kayak kimia ya. Di situ satu tempat yang kayaknya sih tempat terbuka tapi kayak hanggar gitu ya. Tempatnya gelap, basah, banyak air hujan yang bocor, bau kimianya sangat menyengat. Di situ kita beberapa saat sama tim dari YouTuber yang dari luar itu, sama dari salah satu anggota dari Generisa itu, Kang Jeff. Ya kita mencoba untuk merasakan tempat itu, aura dan keberadaan makhluk-makhluk gaibnya. Dari situ kita lanjut ke ruangan kayak semacam buat meres kayak bahan-bahan kimia itu disarikan itu loh. Di situ kita coba buat awal set awal itu kita coba pakai IMF. Kita sempat full bar. Kita tandai titik ini untuk penelusuran nanti kan. Dan kita juga coba pakai night vision di tempat itu. Dan sialnya di tempat itu night vision saya jebol. Kenapa? Saat itu lagi kita untuk pencarian lokasi yang tepatnya itu. Night vision-nya tiba-tiba kayak kresek mati. Saat itu si EMF itu nyala full bar. Saat itu saya udah korban satu alat, ya udah. Akhirnya kita lanjut lagi kan. Saya waktu itu pakai thermal. Thermal memang banyak anomali juga ya, model kayak perpindahan gerak. Spot-spot tertentu yang tiba-tiba kayak yang ada gelap, ada enggak, kayak nyala, kayak enggak. Itu di tempat pengolahan penyaringan bahan kimia. Setelah itu kita next lanjut ke lab. Di lab itu kita juga dicoba pakai IMF dan hasilnya bagus, full bar. Full bar itu kenapa? Anomalinya kuat, perubahan magnetiknya. Nah, di situ akhirnya kita putusin beberapa tempat yang akan dijadikan lokasi spot penelusuran. Di situ, tim yang dari Singapura sama Malaysia itu, dia mencoba pakai spirit box di tempat yang tadi itu, yang kayak hanggar itu. Ya, lanjut lagi, akhirnya mereka juga dapat beberapa rekaman-rekaman juga ya. Setelah itu, baru saya ke bagian ditunjuk oleh Kang Jeff untuk uji nyali. Untuk uji nyali? Saya sendiri. Kata Kang Jeff, kamu aja yang sana nanti ya, uji nyali di atas sendiri. Saya sempat mikir, saya? Iya. Serius? Iya. Akhirnya saya jadi sendirian uji nyali demi membuktikan spirit box, IMF meter, dan ion projector itu. Sebelum uji nyali nih Om, kan YouTuber dari Malaysia dan Singapura ini kan menggunakan spirit box. Ya. Dan spirit box itu ada interaksi beberapa sosok. Itu sebenarnya lebih ke arah kayak suara-suara yang kayak suara kayak ngomong gitu ya, spirit box. Itu seperti apa itu komunikasi dari si? Saya waktu itu hanya bertanya, Assalamualaikum, dengan siapa di sini? Bisakah
berbicara, berkomunikasi dengan saya. Kalau memang ada sini hadir, tunjukkan dan berbicara melalui spirit box ini. Saat itu, saat si ion projectornya ini aktif, nggak terlalu banyak komunikasi ya, hanya sekelebat satu suara, saya. Kamu siapa? Ada di mana? Di belakang. Perempuan. Ya. Nah itulah yang akhirnya si yang katanya ngakunya dia perempuan itu, saya berusaha menoleh dong, lihat ke belakang itu ya. Saya nggak terlalu ngeliat apa-apa. Saat ditanya lagi, ya saya. Saat itu memang ion projectornya alatnya kan lagi ada ke belakang. Disitulah yang saat live 3 negara itu yang mereka di TikTok itu ngelihat. Oke, dan ada kejadian ketika Om Edi ini melakukan uji nyali sendiri ya. Dan sosok wanita itu. Kalau sosok yang saya lihat sempat ada beberapa sekelebat hitam gede. Dan beberapa kayak bayangan lewat itu kayak kecil. Anak kecil. Yang dulu memang sempat kita penelusuran ke sana sebelumnya. Emang ada anak kecil, dia komunikasi melalui spirit box. Oke. Om, ini kan suatu investigasi jatuhnya ya? Ya. Di salah satu pabrik kimia atau pabrik obat Ya. yang ada di daerah Bandung. Boleh disebutin nggak sih Om nama pabriknya? Kayaknya sih mendingan jangan ya. Mendingan jangan ya. Mungkin biar teman-teman semua aja yang Biar pabrik ini jadi rahasia umum aja. Oh, ya oke. mereka kalau ada yang coba melalui komen, boleh sih. Oke. Tepatnya ada di Bandung nih Om ya? Tengah kota. Tengah kota, oke. Nah Om, tahu nggak sih tentang background dari bangunan tua ini? Itu seperti apa Om? Berdirinya itu di tahun berapa? Dia berdiri tahun sekitar 1890-an. Aslinya itu diinisiasi ya memang sama pemerintah Belanda juga. Saat itu memang lagi banyak penyakit. Penyakit di kalangan ya masyarakat bawah saat itu kan. Jadi inisiasinya itu supaya membuat suatu pabrik, membangun semacam industri obat supaya membantu masyarakat yang sakit. Nah akhirnya dibangun pabriknya itu, tapi dia menggunakan bahan baku memang dari herbal. Herbal yang disarikan diambil kimianya. Gitu. Nah, setelah dia berjalan terus, akhirnya diambil oleh salah satu perusahaan besar. Saat ini masih ada. Nah, perusahaannya? Masih ada. Perusahaan besar obat. Tapi akhirnya perusahaan itu akhirnya dia tutup, nggak berjalan. Karena seringan dengan teknologi, mungkin ditemukan obat lain yang lebih mudah pembuatannya dan lebih efektif. Mungkin kalau secara garis besarnya. Saya nggak bisa ngasih tahu nama obatnya apa, segala macam. Nanti pasti akan mengarahnya pada tahu deh. Iya, benar-benar. Mungkin saya juga tahu sih ini siapa yang... Ya, penyakitnya apa juga saya mungkin nggak bisa sebut. Karena nanti ya mungkin ketemu deh nanti benang merahnya. Iya, benar-benar. Itu. Mungkin itu kalau secara garis besarnya saya nggak bisa cerita panjang masalah ininya ya. Nanti takutnya, jangan-jangan ini pabrik ini nih, nanti yang punya pabriknya gimana nanti kan. Iya, benar-benar. Nah, pabrik ini kosong itu, banget. maksudnya ditinggalin itu sejak tahun berapa? Mungkin udah sekitar berapa? Apakah pas ketika Belanda itu udah mau benar-benar? Setelah diambil alih sama pabrik perusahaan obat ini, yang sekarang masih ada ini, itu masih zaman-zaman sekarang ini kok, belum lama. Belum lama kok. Dan habis itu terbengkalai. Dan meninggalkan suatu histori ya di tempat itu. Ya, historinya itu kenapa? Waktu saya penelusuran ke awal itu mencari lokasi-lokasi itu, ada satu tempat dulunya kalau nggak salah dia balai kayak puskesmas atau balai klinik lah ya. Itu sering dipakai sama masyarakat zaman dulu itu untuk berobat. Jadi warga-warga itu kalau ada yang sakit dia datang ke sana. Dan memang ya
tempat itu dulu itu memang dia sangat membantu lah ke warga sekitar juga ya. Nah, tempat itu sendiri waktu kita telusuri, ya ada ketangkep beberapa footage yang lumayan mengerikan. Bener-bener jelas. Jelas. Nah, pertanyaan terakhir Om. Ini investigasi bareng Bang Erik sama Bang Dika atau gimana? Jadi gini, investigasi awal itu saya sama IMIC. Oke. IMIC itu singkatan dari Indonesian Mitos ya. Meat Investigator Community. Saat itu saya sama Erik, Gus Ranger, Mama Dika, ada Ria, ada Bang Ipul, ada kalau nggak salah Citra ada, sama dokter, seorang dokter dia, Dokter Panji. Dia dokternya masih tugas sekarang. Nah, yang dari Jakarta itu mereka nginep di suatu hotel juga yang angker di Bandung. Nah, di sana mereka kan dari Jakarta tuh nginep di hotel itu, dan akhirnya kita ya investigasi tipis-tipis juga di hotel itu. Sekalian ya? Sekalian lah. Oke. Dan memang ya banyak anomali juga. Cuman kita nggak fokus ke hotel itu. Akhirnya kita meet up, ketemu di ex-pabrik ini. Oke, berarti Awalnya sih ya? dari situ dulu. Di situ kita dapat berapa rekaman-rekaman spirit box. Kayak foto tadi, yang foto yang menyeramkan itu. Terus interaksi-interaksi kita ada semua, ada ininya apa? Dokumentasinya. Nah, setelah itu saya kedua kalinya itu dengan Story Traveler. Oh, oke. Story Traveler sendiri dengan Kang Handi itu dia diajak kolaps oleh YouTuber dari Singapura dan Malaysia ini. Disitulah yang ini, yang sama YouTuber ini yang dari Singapura Malaysia ini, disitulah saya yang kebagian uji nyalinya. Jadi situ saya kedua kali sebenarnya. Kedua kalinya? Ya. Kayaknya kurang puas di sana itu. Masih banyak yang hal lain yang belum Pecahkan. Bukan, terinvestigasi. Oh, oke. Rencana memang kita mau ke sana lagi. Ke satu tempat, itu tempatnya luas banget loh. Luas sekali itu. Rencana kita mau ke sana lagi dengan pakai spirit box lagi dan ada peralatan baru nanti. Nah, ini alat-alat ini kan sementara yang si Ion Fajar ini kan alat eksperimental saya. Oke. Itu saya bikin sendiri yang based on teori tadi itu. Coba bisa dikenalin Om dan dijelaskan untuk fungsi-fungsi itu seperti apa? Nah, oke. Alat ini kalau begitu diaktifkan, ada dua output laras ini. Dia itu menyemburkan ion positif. Satu laras ini itu, satu output ini itu dia menghasilkan 3,5 juta ion per detik. Oke. Ada dua berarti 7 juta ion per detik kan. Nah, tadi berdasarkan yang teori dari Ghost Hunter luar itu, yang awalnya itu dikira teorinya itu untuk membantu mereka untuk memunculkan, ternyata malah menahan. Oke. Mungkin secara pendekatan, secara ilmiah lah ya, kita sebenarnya nggak bisa kita jelasin secara ilmiah. Sebenarnya itu ion itu kan dia memancar. Sedangkan gaib itu mereka juga energi ya. Iya. Mungkin dia kena hembusan dari ion ini, si energi itu kayak bukan memberi energi, karena ternyata energi dari gaib dan energi ini itu beda. Oke. Setelah kita ambil kesimpulannya kan begitu kan. Jadi kayak semacam hembusannya itu kayak menahan. Itu. Nah, nanti saya juga mau ada satu eksperimental lagi itu. Coba nanti kalau teman-teman bisa browsing, carilah satu gelombang namanya yang 18 Hz itu. Dia itu batas akan membuka itu antara yang terdengar dan tidak terdengar. Dan itu akan meresonansi mata dan otak kita sehingga menghasilkan kayak semacam halusinasi. Entah itu halusinasi atau memang itu penampakan.
Nah, ini saya lagi pesan dulu juga masalah speaker khususnya. Itu juga mau sekalian nanti saya coba eksperimental. Jadi saya nanti rencananya ke satu tempat mau membawa alat-alat, kita eksperimen itu di tempat itu. Apa yang terjadi. Oke, nah alat yang bikinan Om itu yang mana? Yang eksperimen itu? Oh, ini. Nah, nanti yang satu lagi itu yang tadi itu. Oh, oke. Dan kalau ini foto ya? Yang mana? Yang ini? Kalau ini thermal cam. Oh, ini thermal cam. Jadi ya sebenarnya sih faktor laki juga ya. Thermal cam ini dia hanya membedakan panas dan dingin kan. Iya. Dari panas dan dingin ini, saya sih lebih keyakinnya tuh gaib itu kan lebih ke arah sosok dia tuh nggak punya energi panas dingin, mungkin lebih ke arah cool ya, dingin ya. Jadi kebanyakan yang saya tangkap dari yang udah-udah itu, dia lebih ke arah gelap, dingin. Seperti yang waktu itu saya pernah tangkap hasil footage videonya itu yang waktu di satu radio terkenal lah di Bandung ya. Oke. Radio horor, itu ketangkep. Kalau misalnya dites di sini bisa nggak sih? Maksudnya namanya kalau thermal kan pasti ada perbedaan suhu di ruangan ini kan. Maaf. Silakan. Oke, kalau orang seperti itu. Berarti kalau misalnya benda itu maksudnya nggak seperti kayak ada orang kayak ada energinya ya? Contohnya gini aja, gelas. Dia akan warnanya beda, dingin. Oh iya. Dulu sering menangkap ya, ada suatu objek dingin, cuma dia bergerak. Kan nggak mungkin ada satu benda dingin yang bergerak. Oke. Kita jadi penasaran. Tapi sejauh ini sih ya aman-aman aja sih. Masih aman ya? Aman. Tentang tempat ini? Aman. Nah, kalau yang ini basic standar Ghost Hunter. IMF, dia membaca anomali perubahan medan magnetik. Perbedaannya sama thermal? Kalau dia lebih ke arah visual. Oke. Dia menangkap visualnya. Kalau ini, mungkin dia lebih ke arahnya itu menangkap perubahan-perubahan aja. Anomali. Setiap tempat itu punya medan magnetik. Oke. Yang hubungannya dengan tanah atau di bumi ya. Ada yang unsurnya medan magnetiknya kuat, ada yang rendah. Nah, kalau menyangkut kita bicara masalah medan magnetik, kenapa sih kalau satu tempat yang katanya pabrik gula atau pabrik-pabrik tua gitu ya? Iya. Medan magnetiknya kenapa banyak gitu ya, atau kuat gitu ya? Sehingga kadang kalau pakai IMF mereka itu selalu tong. Iya. Gitu ya? Karena tempat-tempat itu banyak mengandung besi. Pabrik kan banyak besi kan. Besi sendiri hubungannya dengan medan magnet. Medan magnetik. Nah, makanya selama saya ghost hunting itu ada satu tempat yang katanya itu, oh ini banyak angker ya. Banyak kayak orang kerja atau derap langkah. Iya. Jalan orang kerja. Itu sebagian bukan ghost. Apa? Itu saya sebutnya itu residu haunting. Apakah residu haunting itu? Residu haunting itu adalah bila mana satu tempat punya medan magnetik yang sangat kuat. Dan tempat itu dengan medan magnetik yang kuat itu dia bisa menyimpan frame per frame waktu, kayak semacam rekaman waktu yang nanti akan terputar lagi di satu saat waktu nanti. Oke. Jadi saat itu mungkin medan magnetiknya kuat sehingga dia merekam suara-suara orang kerja. Iya. Dan nanti entah kapan saat medan magnetiknya atau fluktuasinya kuat, rekaman itu akan terulang lagi, terputar lagi. Suara-suara kayak orang kerja atau rame itu. Jadi seperti kayak memori gitu ya? Memori. Jadi kita pahaminya itu semacam kita 1 detik ini kita lagi ngomong ini detik ke jam misalnya 12 lebih 53 detik ke 54 55. Itu per detik itu satu frame dan
itu berjalan terus kan waktu. Iya. Itu yang akan terekam. Mungkin aja pembicaraan kita kalau medan magnetiknya di sini kuat, pembicaraan kita ini nanti akan terputar lagi. Terulang kembali jatuhnya. Iya, nanti suatu orang masa depan lagi diem tempat ini, kok ada yang ngomong? Mungkin omongan kita. Oke, nah Om, pertanyaan terakhir nih. Ya. Berarti alat yang ini itu nggak 100% Enggak. pure bahwa di tempat itu ada makhluk. Sebenarnya gini, apa ya, perubahan magnetik itu hanya salah satu dari syarat kehadiran aja, bukan berarti mereka setiap nyala ini ada. Oke, soalnya kan ini cuman mendeteksi. Gini aja, ini kan lampu nih, eh, atau deketin dengan HP. Oke. Oh iya, soalnya dia punya energi. RF, Iya. medan magnetik juga. Jadi nggak semuanya itu memang terdeteksi dengan benar-benar 100%. Tapi kalau dengan thermal, Thermal saya pikir lebih visual, itu lebih ketangkep ya. Karena apa? Dia hanya membedakan panas, dingin. oke. Dia membacanya itu panas itu merah, dingin itu mungkin hitam atau biru tua atau apa gitu ya. Pernah yang saya tangkap di satu, kayak tadi saya cerita di satu radio horor. Itu di satu lokasi kayak WC gitu ya. Awalnya sih ditangkap itu hanya biasa aja, hanya warna normal ya. Kayak tadi kan kayak kuning biasa tembok gitu ya. Dia masih menyimpan panas saat siang mungkin ya. Tapi tiba-tiba ada satu sosok itu kayak setinggi orang. Tiba-tiba membentuk wujud kayak orang tapi hitam. Otomatis saya tangkapnya itu dingin kan. Dia kayak nongol, masuk terus hilang, terus ada lagi. Itu lebih, saya pikir lebih realistis, lebih ke menunjukkan bahwa ada anomali ya, kalau kita sebutnya ya mungkin ghost. Iya, benar. Kenapa dia bisa tiba-tiba ada, ada terus hilang, ada hilang. Nah, kalau berbicara tentang ghost, cam ghost dan segala macam, di aplikasi ini kan sekarang udah mulai Ada banyak. ghost tube, Iya. itu saya pakai juga. Itu jatuhnya kan bikinan manusia lah. Ya. Nah, itu bisa bilang 100% benar. Sebenarnya nggak ada yang 100%, itu lebih ke arah faktor hanya apa ya, semacam lucky aja lah, keberuntungan aja. Dan itu juga hanya probabilitasnya, itu hanya semacam apa ya, dia hanya ngebaca itu acak sebenarnya itu. Nggak 100% dia bisa mendeteksi. Karena apa? Pada basicnya, gaib sendiri, kita belum pernah ada yang tahu itu energinya seperti apa. Nah, kenapa Ghost Hunter itu lebih banyak menggunakan alat? Karena mereka itu hanya membaca, lagi nggak enak nih, kok tiba-tiba ada hawa dingin. Mungkin ada gaib yang mendekat. Itu perubahan suhu, perubahan magnetik, iya ada, cuman nggak terlalu signifikan perubahan magnetik. Kalau perubahan suhu, iya. Contohnya dari thermal cam. Terus saya juga baca sempat katanya dari kelembaban. Ada perubahan dari kelembaban udara saat mereka hadir. Nah, itulah salah satu target saya juga nanti, alat yang akan saya mau coba lagi itu alat untuk deteksi kelembaban udara. Oke. Jadi beberapa pendekatannya itu saya itu lebih ke arahnya itu secara saintifik. Memang secara basic saya memang karena dari kecil memang bawaannya sudah bisa merasakan. Cuman kadang saya sering jengkelnya itu kadang kalau lihat-lihat acara-acara gitu, saya melihat anu. Iya, lu doang kali yang lihat. Iya, rata-rata sendiri. Iya kan? Nah, makanya kenapa saya coba pakai beberapa alat itu nanti eksperimental itu, supaya apa? Pemirsa juga bisa tahu. Oke. Kata ada anak indigo saya bawa nih ya, di sana tuh kayaknya ada kunti deh. Oke. Saya mau tahu ukur suhu di sana, kira-kira ada penurunan suhu berapa? Ada perubahan kelembaban, ada perubahan magnetik, atau apa? Secara thermal ada apa enggak? Itu yang kita coba mensinkronkan. Oke. Tapi rata-rata nih Om, Om kan maksudnya udah pernah
kolaborasi sama beberapa orang yang mungkin memiliki kelebihan lah. Itu bisa dibilang hampir sama nggak sih sama dengan pengakuan si A bahwa Kadang pernah gini, ada seorang anak indigo, dia terkenal ya, dia memang peka katanya ya. Saat katanya dia melihat sesuatu di satu spot, saya coba arahin, normal. Nggak ada. Terus, tapi ada yang lucu. Ada teman kita juga, dia seorang indigo ya, dia peka, bagus. Dia lagi kontak nih, lagi manggil sama satu gaib, dia lagi ngobrol. Ini saya nyalain. Ion ini. Apa yang terjadi? Saya di belakang dia, saya tiba-tiba dia menyalain dari belakang dia. Dia tiba-tiba, kok rasanya beda ya? Ini gaibnya tadi kemana ya kok? Assalamualaikum. Nggak ada. Pergi. Nah, itu kita udah 2 kali coba eksperimental alat ini tuh. Begitu. Tiba-tiba langsung dia pergi. Katanya, si gaib tadi kemana ya? Gue lagi enak-enak kayak gini komunikasi. Saya nggak ngomong tuh. Akhirnya saya matiin lagi, saya diem. Yang tahu Kang Handi itu. Dia saksinya. Berarti ada yang sinkron, ada yang enggak. Nah, rencana sih pengembangan selanjutnya nanti alat ini tuh akan lebih dikemas dengan bentuknya tuh lebih ke arah mungkin kayak rifle. Oke. Mungkin nanti lah beberapa modulnya itu saya mungkin nanti ada beberapa ditambah gitu ya. Saya nanti uji coba pengen panggil siapa yang suka mediumisasi, panggil itu setan kayak apapun. Dia udah hadir, lagi rame, wah lagi gimana katanya, masih coba tembakin. Nah itu. Kalau memang ternyata untuk yang kesekian kali ini udah keuji coba ketiga kali, keempat kali sukses, itu sukses, ya udah. Tapi kalau merasa si pelakunya ini masih merasa di sekeliling itu masih banyak, itu konteksnya gimana tuh bakal jadinya? Maksudnya tetap kalau misalnya udah misalnya di ion ini udah disebar. Mungkin aja jadi percobaan ke-1, kedua berhasil, ketiga berhasil, keempat ternyata belum nggak mau pergi. Berarti memang dia energinya gede mungkin. Oke. Soalnya makhluk-makhluk itu memiliki karena kita nggak pernah ada alat yang bisa mengukur, oh ini gaib ini level 9, ini level soalnya 10. Kan yang beredar di banyak kalangan nih Om ya. Gaib itu memiliki beberapa level. Ya itu. Dan alat pun belum ada yang sampai. Belum. Sebenarnya nggak ada alat satu scientific pun. Mereka ini hanya alat pendukung, hanya sebagian kecil yang bisa mengukur kehadiran mereka. Selama ini Ghost Hunter hanya mengukur kehadiran mereka aja kan. Membuktikan. Hanya kulit luar loh. Belum inti, belum aslinya. Gitu. Oke, Om. Terima kasih nih. Sekali lagi sudah mau membagikan sebuah investigasi yang sangat mengerikan ini mungkin. Ya, sebenarnya kita tujuannya hanya satu ya. Hanya membuktikan ya ada atau enggak ada. Oke. Kita nggak mau ngada-ngada kayak main kayak apa ya. Pakai gimmick yang banyak sih yang katanya orang-orang tuh sampai pakai boneka, pakai apa itu mah. Kan banyak tuh beredar di media sosial tuh. Makanya kayak tadi ya, yang residu haunting itu. Saya pengen jelasin, itu bukan hantu. Itu hanya cuma kayak rekaman. Nah itu. Kita hanya pengen mengedukasi juga lah. Terus saya lebih setuju dengan yang kayak pesulap merah tuh. Secara logika dipakai, jangan semua itu apa-apa dibawanya mistis gitu. Iya, benar-benar. Tujuan kita kan sebenarnya kayak gini gitu supaya clear, bukan setan ini. Iya. Jangan apa-apa semuanya disalahkan oleh si makhluk tersebut. Kecuali kita habis Ghost Hunting, tiba-tiba sakit nggak jelas, ke dokter, kamu nggak apa-apa, lu nggak sakit. Tapi masih itu beda lagi ya. Itu X-Files masuknya. Iya, benar. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Oke. Om, sekali lagi terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisahnya yang mantep banget. Oke, mungkin itu aja. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.